Sahabat RTV, kriminolog menilai kasus pembunuhan terhadap sesama tetangga yang terjadi di sejumlah daerah dilatar belakangi oleh rasa sakit hati, disertai emosi para pelaku yang tidak bisa dikontrol. Akibat tak kuasa menahan diri, emosi pun disalurkan para pelaku dengan cara yang salah dan melanggar hukum hingga kemudian berakhir di balik jeruji besi. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di RTV. Saya Stefani Deversa, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang hidupnya bergantung pada manusia lainnya. Karena itu, kehidupan bersama orang-orang di sekitarnya harus terjalin dengan baik agar hubungan antar warga dan tetangga bisa berjalan harmonis. Lalu apa jadinya bila kehidupan antar tetangga justru diwarnai perselisihan serta keributan yang berujung hilangnya nyawa orang lain? Seperti peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di Lumajang, Jawa Timur. Seorang pria yang bekerja sebagai sopir truk membacok penjual sayur keliling hingga luka parah lantaran terbakar api cemburu istrinya kerap digoda oleh korban. Tidak hanya itu, di Bengkulu, seorang pria nekat membacok tetangganya sendiri karena sakit hati. Korban kerap membicarakan keburukannya kepada para tetangga. Akibatnya, korban pun meregang nyawa dengan 9 luka tusuk yang bersarang di sekujur tubuhnya. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margareta mengatakan, dari kasus yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur dan Bengkulu ini, kemungkinan dilatar belakangi oleh rasa sakit hati yang disertai emosi dan amarah para pelaku yang tidak bisa dikontrol. Pada dasarnya kasus pembunuhan itu masuk kategori dalam kejahatan dengan kekerasan gitu ya. Jadi biasanya gitu ya kasus-kasus pembunuhan ini dilatar belakangi dengan motif-motif tertentu. Si pelaku pasti sudah punya tujuan tertentu gitu ya untuk melakukan aksi pembunuhan. Nah, cuman dalam hal ini kita bisa lihat dari 3 kasus yang terjadi, terdapat 2 kasus yang sifatnya pembunuhannya yang direncanakan gitu ya. Direncanakan karena apa? Karena karena pelaku merasa sakit hati, pelaku merasa benci, pelaku merasa direndahkan martabatnya gitu ya, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh si pelaku terhadap korban. Jadi pelaku akhirnya melakukan perencanaan gitu ya, aksi untuk bisa melakukan pembunuhan. Nah, ini terkait dengan dendam biasanya. Kalau dendam itu biasanya kalau akhirnya adalah terjadi pembunuhan, berarti pembunuhan itu bisa dikategorikan sebagai pembunuhan yang berencana gitu ya, karena sudah ada motif dendam sebelumnya. Nah, tapi di satu sisi ketika ada kasus yang di Cilacap ya, itu mengindikasikan bahwa ternyata peristiwa-peristiwa kejahatan pembunuhan juga bisa terjadi secara spontan. Artinya di sini bahwa pada saat waktu kejadian gitu ya, bahwa ada faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung untuk si pelaku akhirnya bisa melakukan aksinya pada saat itu juga. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tragis seperti ini, Monica mengingatkan perlunya menjalin hubungan baik terhadap tetangga dengan cara memahami orang lain agar tidak memancing sisi emosionalnya. Jika timbul masalah dan perselisihan, maka sebaiknya kita harus bisa mengontrol diri agar tidak berlarut-larut dan terpancing melakukan tindakan kejahatan. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sri Asih Rizky, Tembak Crime, RTV.